Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh, Allah adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang jauh melampaui kebijaksanaan seluruh makhluk. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah adalah Ia ciptakan surga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hambanya yang beriman kepadanya. Sepanjang sejarah manusia, telah banyak para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Nabi Isa dalam akidah umat Islam. 1. Mengenal Nabi Isa. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawan yang suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran, dari keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33-34. 2. Bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang laki-laki. Artinya, beliau lahir tanpa ayah, dan demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Quran Surat Al-Mu'min ayat 50. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh penciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia. Quran Surat Ali Imran ayat 42. 3. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa ketika bayi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia Isa berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi, dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 46. Keempat, kedudukan Nabi Isa alaihissalam dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah, dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 59. Allah juga berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam, dan juga roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. 5. Dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul yang lain.
yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah jadikan Isa sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Rabbmu. Quran surat Ali Imran ayat 49. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa neraka. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Dalam ayat lain, Nabi Isa juga pernah berkata kepada Bani Israel yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu Rabbku dan juga Rabb kalian, maka beribadah kepadanya, inilah jalan yang lurus. Quran surat Ali Imran ayat 51. 6. Siapa yang disalib? Ada 3 pendapat manusia mengenai orang yang disalib. Yang pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan. Ini merupakan anggapan kaum Yahudi. Yang kedua, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia. Ini adalah akidah Nasrani. Yang ketiga, orang yang disalib bukanlah Nabi Isa, tapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Sementara Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan inilah akidah kaum muslimin yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Begitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran An-Nisa ayat 157. 7. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam saat ini. Para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Dan hal ini telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin, akan tetapi sebenarnya Allah telah mengangkatnya Isa kepadanya, dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran An-Nisa ayat 157 sampai 158. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang kafir tersebut. Quran surat Ali Imran ayat 55. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat pada ayat ini adalah tidur. Maksudnya, Allah menjadikan beliau tertidur sebelum diangkat ke langit. Muslim mencintai Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, dan ketika turun nanti Nabi Isa alaihissalam tidak akan membawa syariat baru untuk menggantikan syariat Nabi Muhammad SAW. Turun beliau untuk menjadi pemimpin yang adil dan membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk membunuh Dajjal. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.